Bjorka, Ibnu Gaming, Rezal, Rudy, Kusna Gaming, Daniel Pasaribu. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Mamahaha no Sorego ga Motoka no Datta. Anime ini menceritakan seorang remaja bernama Irido Mizuto yang tinggal berdua saja dengan sang ayah karena sang ibu sudah lama meninggal dunia. Sampai suatu hari sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan memperkenalkan istri baru serta putrinya pada Mizuto yang ternyata adalah mantan pacar Mizuto sendiri bernama Ayayumi. Dan dari sini benih-benih cinta terlarang mereka akan bersemi kembali. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, kita akan melihat sebuah keluarga konvensional pada umumnya, di mana dengan hadirnya sepasang anak laki-laki serta perempuan, membuat keluarga kecil itu tampak begitu sempurna. Namun di balik keharmonisan mereka, terdapat sebuah rahasia besar yang harus disimpan rapat-rapat demi menjaga kebahagiaan kedua orang tua mereka. Kemudian ketika Mizuto sudah di kamar, ia tiba-tiba didatangi oleh Yumi yang ingin mengklarifikasi nama panggilan mereka sekarang sampai seterusnya. Di mana menurut Yumi yang lahir 30 menit lebih awal dari Mizuto, ia mengklaim dirinya sebagai kakak dan Mizuto adalah adiknya. Akan tetapi harga diri Mizuto pun tak terima terhadap keputusan tersebut hingga berujung terjadilah perselisihan di antara mereka. Lantas demi mencapai musyawarah mufakat, Yumi pun mengajukan sebuah permainan di mana mereka harus bersikap seperti saudara akur di depan orang tua mereka. Dan apabila tindakan mereka salah, maka yang menang berhak menjadi sang kakak. Dan syarat dari permainan itu pun disetujui oleh Mizuto. Terjadi sedikit kepanikan dalam diri Mizuto ketika melihat Yumi mulai menyentuh properti pribadinya. Apalagi di dalam laci terdapat sebuah harta karun pria yang tak boleh sampai dilihat oleh gadis itu. Dan disinilah Mizuto pun sengaja menggombali Yumi dengan kata-kata manja hingga membuat kenangan yang sempat terkubur pun kembali bangkit. Berkat rencana licik dari Mizuto, Yumi pun tak bisa lagi berkata-kata hingga terpaksa berujung membuat dirinya harus mengakui sang mantan sebagai kakak. Dan dengan mata yang sudah dibasahi air mata kekesalan, gadis itu pun pergi dari sana. Keesokan harinya, sebagai sepasang saudara yang seumuran, terlihat mereka juga mulai bersekolah di akademi yang sama serta ditempatkan di kelas yang sama pula. Dan di hari pertama itu juga, Yumi langsung didekati oleh para murid lain karena parasnya yang cantik serius ditunjuk sebagai perwakilan murid baru untuk memberikan pidato sambutan di podium. Sementara untuk Mizuto tampak duduk menyendiri dengan wajah kesal sampai muncullah dua orang bujang menghampirinya lalu sedikit berbasa-basi yang padahal tujuan utamanya adalah agar bisa mendekati Yumi. Alhasil ketika tiba di rumah, Yumi pun langsung marah pada Mizuto kenapa tidak mengusir mereka pergi. Namun remaja itu sendiri berlagak dingin dengan tidak peduli. Akibatnya, karena kesal terhadap sikap acuh tak acuh mantannya itu, Yumi yang sedang mandi terus memikirkan solusi agar bisa mengunturkan wajah poker face dari Mizuto. Dan disinilah gadis itu mendapat cara sedikit terbilang nekat, di mana ia sengaja keluar dari kamar mandi dengan bercoverkan handuk saja, lalu sengaja duduk di sebelah Mizuto, yang hal tersebut otomatis membuat mata remaja itu jadi jelajatan. Melihat rencananya kali ini berhasil, Yumi juga baru menyadari kalau ia bertingkah seolah-olah menggoda Mizuto, dan malah membuat gadis itu jadi malu sendiri. Namun pekanya, Mizuto sudah menyadari hal tersebut dengan sengaja memberikan jaketnya guna menutupi tubuh Yumi. Tapi tiba-tiba... Layaknya kucing dikasih ikan, insting buas dari Mizuto pun seketika jadi bangkit sehingga terjadilah hal yang diinginkan. Sial sekali di waktu yang tepat pulang kedua orang tua mereka lalu membuat Yumi pun jadi harus bersembunyi di kolong sofa. Dan ini barulah awal dari kemesraan yang akan terjadi.
Keesokan harinya saat jam olahraga, dilakukanlah tes pemeriksaan fisik dan perkenalkan seorang gadis bernama Minami Akatsuki yang terlihat sangat serius memenangi gunung kembar Yumi. Di mana gadis itu kagum melihat besarnya aset dari Yumi yang sangat berbanding jauh dengan miliknya. Apalagi ketika mendengar ukuran casing Yumi, semakin buat Minami jadi sangat mengaguminya. Akan tetapi sisi positif dari memiliki tubuh minimalis adalah membuat gadis itu bisa bergerak dengan sangat lincah, yang hal tersebut cukup membuat Yumi terkejut dibuatnya. Di mana ia tak ingin citra baiknya sebagai siswi teladan jadi hancur hanya dikarenakan hasil tes olahraga, ditambah melihat sikap pesimis dari mantannya, semakin memotivasi Yumi untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pengukuran tak berhenti sampai di situ, di mana Yumi diharuskan melakukan sit up, yoga, lempar bola, serta dilanjutkan dengan lari 50 meter. Dan mungkin karena fisiknya sudah kelelahan, Yumi pun hampir pingsan yang untungnya muncul Mizuto entah dari mana datang menangkapnya. Alhasil atas kejadian itu, Yumi pun terkena demam tinggi serta diharuskan beristirahat di rumah. Dan Minami yang ingin memperdalam ikatan persahabatan mereka pun lalu mengajukan diri untuk menjenguk, yang hal tersebut juga didengar oleh seorang remaja bernama Kawanami Kogore dan ikut menawarkan diri untuk pergi. Namun sayang, ia tak diperbolehkan oleh Minami. Singkat cerita, sepulang sekolah, sampailah Minami ke rumah Mizuto, yang mana Yumi sendiri masih tertidur pulas di kamarnya. Lalu tak berselang lama, gadis itu pun membuka mata, dan mungkin disebabkan oleh kondisi demam tinggi, Yumi mulai berhalusinasi dengan melihat perawakan Mizuto ketika masih berpacaran dulu. Namun ketika melihat kalau Minami juga ikut hadir, kesadaran gadis itu pun kembali, dan sebagai orang yang datang untuk menjenguk, Minami pun sengaja masakan bubur bersama Mizuto, serta di sini pula terjadi pembicaraan intens, di mana Minami ternyata sadar kalau seperti ada suatu hubungan spesial di antara Mizuto dengan Yumi. Kemudian setelah menyuapi Yumi dengan bubur buatannya, Minami pun pamit pulang hingga tinggal menyisakan Yumi serta Mizuto saja berdua di rumah. Lalu kita pun akan diperlihatkan sekilas kisah cinta mereka di masa lalu, di mana pertemuan kedua remaja itu bermula di sebuah perpustakaan, dan karena didukung oleh hobi yang sama, terjalinlah keakraban di antara mereka sampai memutuskan untuk berpacaran. Namun ibaratkan cinta monyet, hubungan itu tak berlangsung lama, yang lalu mereka pun memutuskan untuk berpisah. Akan tetapi takdir berkata lain, sebab tak disangka istri baru dari sang ayah ternyata adalah ibu Yumi. Kami-sama teme to. Scene berpindah ke Yumi yang sedang memegangi boxer Mizuto sambil sekali mencium aromanya. Dan belum dijelaskan apa yang terjadi sebelumnya sampai benda itu bisa berada di tangan Yumi. Akan tetapi mengingat apa yang akan terjadi apabila Mizuto menangkap basah adik tirinya itu sedang menyimpan benda terlarang tersebut, hukuman macam apakah yang akan diterima oleh Yumi? Alhasil demi menghilangkan barang bukti, Yumi pun sengaja bergadang semalaman menunggu sampai Mizuto terlelap. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi serta sudah tak ada lagi suara dari kamar Mizuto, disinilah Yumi pun mulai melakukan aksinya. Tanpa diduga, ternyata Mizuto juga melakukan hal serupa dengan Yumi hingga terjadilah rapat darurat demi menjelaskan kronologi kejadian. Di mana ketika Mizuto selesai mandi, ia tak sengaja menemukan BH Yumi terjatuh dan sialnya datang sang ayah sehingga tak ada kesempatan untuk mengembalikan benda tersebut. Namun ternyata hal tak jauh berbeda juga dialami oleh Yumi, yang bedanya pada timeline Yumi adalah muncul ibunya. Lantas dikarenakan kejadian kali ini murni kecelakaan semata, kedua insan itu pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan masing-masing dari mereka berhak memberikan satu perintah selama masih dalam batasan wajar. Singkat cerita, sepulang sekolah, tepatnya saat hendak berjalan ke rumah, tak sengaja Yumi melihat Mizuto sedang bersama seorang gadis lugu berpenampilan persis seperti dirinya ketika SMP dulu.
Dan lebih mengejutkannya lagi adalah ditemukan sepasang sepatu di pintu masuk rumah yang hal tersebut spontan difoto oleh Yume sebagai bentuk barang bukti. Dan demi menggerebek sang gadis, Yume pun sengaja menelpon Mizuto untuk menyuruhnya keluar membeli beberapa barang. Dikira kalau Mizuto sudah keluar, rupanya remaja itu baru mau berangkat. Dan ternyata yang keluar barusan adalah si gadis misterius. Namun ketika ditanyai mengenai identitas dari sang gadis, Mizuto justru tampak tak mengerti sampai Yume pun menunjukkan bukti berupa foto sepasang sepatu. Sontak melihat gambar tersebut, Mizuto sepertinya sudah mempunyai dugaan terkait siapa pelakunya. Ditambah ketika menyaksikan adanya tambahan kursi di meja makan, semakin membuatkan tebakan Mizuto terkait tujuan dari sang pelaku. Kemudian ketika kembali ke kamar, ingatan Mizuto flashback ke sekolah, tepatnya saat ia dihampiri oleh seorang gadis asing yang langsung minta Mizuto untuk menikahinya. Dan betapa terkejutnya remaja itu karena sosok asli dari gadis asing tersebut ternyata adalah Minami. Dijelaskan, ajakan barusan bukanlah didasari oleh rasa cinta, melainkan dilandaskan ambisi dari Minami agar bisa menjadi keluarga Yume. Dan supaya rencananya itu bisa berhasil, Minami pun terus melakukan pendekatan pada Mizuto sampai-sampai mengikutinya pulang ke rumah. Berhubung Kawanami juga berasal dari sekolah yang sama dengan Minami, ia pun mulai menceritakan sebuah insiden kelam yang pernah dilakukan oleh gadis tersebut. Di mana dulu Minami pernah berpacaran dengan seorang pria yang awalnya hubungan mereka masih kelihatan normal-normal saja, namun seiring berjalannya waktu, sang pria akhirnya tumbang hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena tak sanggup menahan sikap obsesif dari Minami. Oleh sebab itu, sebagai seorang sahabat, Kawanami pun memberikan tips pada Mizuto agar bisa membuat Minami menyerah terhadap obsesinya pada Yume, di mana Mizuto diminta datang ke kamar Yume, lalu dengan menggunakan kesempatan untuk memberikan perintah atas kejadian daleman sebelumnya, Mizuto pun mengajak gadis itu untuk berkencan. Scene berpindah pada Yume yang sedang menunggu kedatangan dari Mizuto di lokasi kencan mereka, di mana meski sudah tinggal seatap, tapi mereka tetap ingin membuat kejutan dengan menampilkan outfit mereka ketika pergi berkencan. Dan tak berselang lama, datangnya Mizuto yang berpenampilan rapi, serta sudah sedikit memberikan sentuhan pada rambutnya. Tempat kencan mereka sendiri berlokasi di sebuah akuarium, dengan situasi tersebut terus diawasi oleh Kawanami serta Minami dari kejauhan. Dan sekilas info saja, berkat bantuan Kawanami yang telah mensupport Mizuto dengan berbagai barangnya lah, penampilan remaja itu sekarang bisa tercipta. Serta ia juga mengajarkan beberapa tips untuk membuat penampilan mereka tampak seperti pasangan natural, supaya semakin meyakinkan Minami agar dapat membuatnya menyerah. Berhubung pujian barusan berhasil membuat Yume jadi baper, gadis itu pun terus curi-curi pandang pada sang mantan, apalagi ketika Mizuto dengan cepat menarik Yume ke sebelahnya, semakin buat hati gadis itu jadi cenut-cenut dibuatnya. Kemudian ketika Mizuto pergi ke toilet sebentar supaya bisa minta arahan selanjutnya pada Kawanami, terlihat Yume duduk seorang diri di gazebo taman karena ternyata dirinya yang tak pandai membaca peta sedang tersesat. Dan di tengah keputusasanya itu, mendadak terdengar bunyi panggilan berasal dari Mizuto yang memintanya supaya tetap diam di sana. Situasi gadis itu sekarang mirip seperti kenangan kencan pertamanya dulu dengan Mizuto, di mana akibat ramainya pengunjung di kala itu tak sengaja membuat mereka pun jadi terpisah. Dan sambil diliputi oleh isak air mata, Yume pun terus minta maaf akan kecerobohan yang telah ia perbuat. Akan tetapi Mizuto pun berusaha menenangkannya, lalu menyuruh untuk tetap diam di tempat. Sampai tak lama kemudian datanglah remaja itu sambil membawakan sekaleng minuman pada Yume, dan itulah sekilas kenangan manis di balik hubungan mereka. Namun tak disangka momen tersebut harus kembali terulang ketika Mizuto tiba-tiba datang sambil membawakan minuman yang sama tepat seperti kencan pertama mereka dulu. Beberapa waktu berlalu, tibalah hari ujian tengah semester dan sebagai pemegang peringkat pertama, terlihat Yume pun belajar dengan sangat giat di mana menurut gadis itu, semua teman serta pencapaian yang diperolehnya selama ini adalah berkat usahanya dalam mempertahankan peringkat pertama.
Apalagi mengingat kekalahan pertamanya dengan sang mantan ketika satu SMP dulu, semakin membakar semangatnya untuk bisa meraih posisi tersebut. Sedangkan untuk Mizuto sendiri tampak tidak terlalu memperdulikan masalah peringkat, yang mana remaja itu masih duduk santai sambil membaca komik. Namun semua itu berubah ketika Yume sedikit mengomporinya, dan disinilah hasrat Mizuto mulai terpacu untuk buktikan siapa dirinya ketika masuk dalam mode serius. 試してみたら無駄だと思うけど Keesokan harinya, tibalah hari pertama ujian, di mana Yume sendiri nampak tak begitu kesulitan menyelesaikan soal, serta berhasil mendapat nilai yang lumayan bagus. Dan berhubung penasaran dengan nilai yang diperoleh oleh Mizuto, ia pun sengaja menunggunya sampai keluar guna diam-diam masuk ke kamarnya. Akan tetapi dengan penuh amarah, gadis itu pun langsung mendatangi Mizuto karena merasa telah diremehkan saat melihat kalau ia sengaja mengosongkan kolom jawaban pada soal yang mudah. Bahkan Yume langsung menarik kerah baju Mizuto sebagai bentuk ketidakpuasannya sampai-sampai harus dihentikan oleh sang ibu. Dan Mizuto sendiri tak diam begitu saja, di mana ia juga membalas perkataan dengan nada tinggi hingga membuat Yume jadi menangis serta pergi dari sana. もういい結局私の一人相撲だったってこと私は入戸夢でいるためにただ史跡を守る Beberapa hari berlalu, hari ujian pun masih terus berlangsung sampai tibalah hari pengumuman hasil ujian. Dan betapa terkejutnya Yume ketika melihat kau yang berada di posisi pertama ternyata adalah Mizuto, sedangkan dirinya berada di peringkat kedua. Sontak mengira kalau citra baiknya sebagai siswi teladan sudah berakhir, Yume pun sempat nge-freeze selama beberapa detik sampai datangnya Minami serta dua orang temannya lalu memberikan selamat karena sepasang kakak beradik berhasil menguasai peringkat teratas. Dan akhirnya Yume pun baru mengerti kalau tujuan Mizuto bukanlah ingin menggulingkan kekuasaannya, melainkan menunjukkan padanya kalau tak ada yang berubah meskipun bukanlah pemegang peringkat pertama. Lantas dengan tujuan ingin berterima kasih pada Mizuto atas bantuannya, Yume pun sengaja datang ke perpus tempat remaja itu biasa nongki. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Mizuto sedang bersama seorang gadis tak dikenal. Oke, perkenalkan heroin baru kali ini bernama Higashira Isana, sekaligus merupakan teman satu hobi Mizuto dalam membaca. Dan uniknya dari hubungan pertemanan mereka adalah, Mizuto tidak memandang Higashira sebagai lawan jenis, begitu pula dengan Higashira sendiri. Terbukti ketika gadis itu tanpa rasa malu meminta Mizuto untuk memakaikan kaos kaki pada cagaknya. Kemudian ketika hendak pulang, di pintu masuk sudah berdiri Yume bersama Minami yang lalu memperkenalkan diri dengan sebuah senyuman misterius. Dan Higashira sendiri yang tak sadar maksud dari senyuman itu, dengan santai menyalami tangan Yume hingga bisa disimpulkan kalau kepribadian Higashira adalah seorang gadis introvert yang tak bisa membaca suasana. Setelah kejadian itu, terlihat Higashira yang hendak pulang lalu menemukan sepucuk surat ancaman di loker yang menyuruhnya untuk datang ke kafe. Dan pelakunya ternyata adalah Yume bersama Minami yang ingin memastikan perasaan sebenarnya dari Higashira pada Mizuto. Di mana Yume pun menunjukkan video remaja itu sedang tertidur, lalu dilanjutkan oleh Minami sambil membisikkan beberapa kata untuk membangkitkan imajinasi dari Higashira. Sehingga jelaslah kalau gadis itu memang seperti menyimpan perasaan pada Mizuto, tapi tak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya persis seperti yang dialami Yume ketika SMP dulu. Dan disinilah Minami serta Yume sepakat memutuskan untuk membantunya. なりたいです。イチャイチャしたいです。好きって言ってほしいです。よし、それじゃあ決まり。早速明日から行動開始だ。Keesokan harinya, sebelum bertemu dengan Mizuto, diadakan rapat singkat di toilet, di mana Higashira pun diminta untuk memanfaatkan asetnya sebagai seorang wanita, karena meski setenang apapun seorang Irido Mizuto, tapi pasti tak akan sanggup menahan naluri alami seorang laki-laki. Maka dari itu, Higashira pun mulai melakukan pendekatan fisik secara cukup agresif sambil disaksikan oleh Yume serta Minami dari kejauhan. Namun ternyata dugaan mereka salah karena Mizuto masih bisa bersikap seperti biasa. Oleh sebab itu, kembali diadakan rapat yang kali ini Higashira diminta untuk memperbaiki sikap kurang percaya dirinya sebagai seorang wanita dengan menggunakan make up. Mizuto-kun. Meski Mizuto masih memasang wajah datar, tapi saat terus didekati oleh Higashira, remaja itu mulai menjaga jarak, pertanda kalau perubahan kali ini sedikit membuahkan hasil. Dan karena tak mau ekspresi maunya sampai diketahui oleh Higashira, Mizuto pun sengaja mengacak-ngacak rambut gadis tersebut.
Sepulangnya dari sekolah, kembali diadakan rapat di kafe di mana kali ini rencana lanjut ke tingkat selanjutnya, yakni melakukan penembakan pada Mizuto. Dan menurut analisis Yume, peluang keberhasilan Higashira harusnya cukup tinggi, dilihat dari mereka yang mempunyai hobi yang sama, serta Mizuto juga tampak senang saat bersama Higashira. Dan berkat mendengar dukungan tersebut, jadi memunculkan keberanian dalam diri Higashira. Alhasil keesokan harinya, gadis itu pun menunggu kedatangan Mizuto di belakang sekolah, sambil akan terus didukung oleh Minami serta Yume di balik tembok. Dan tak berselang lama datanglah Mizuto seorang diri, yang lalu Higashira pun menjelaskan maksud tujuan ia mintanya datang ke sana. Di mana gadis itu mulai menceritakan betapa senangnya ia memiliki seorang teman satu pemikiran, sambil terus didengar oleh Yume sembari menahan rasa cemburu. Tapi tiba-tiba... Ya, Mizuto menolak ajakan berpacaran tersebut dikarenakan dirinya masih memiliki seseorang yang ia cintai meski sekarang mereka sudah berpisah. Atau singkatnya belum bisa move on. Setelah kejadian penembakan itu, terlihat hubungan pertemanan Higashira dengan Mizuto masih terjalin, malahan menjadi semakin dekat, dilihat dari Higashira yang tanpa ragu bilang ingin berkunjung ke rumah Mizuto, meskipun sadar dirinya notabene adalah seorang perempuan. Singkat cerita, setibanya di rumah Mizuto, kedatangan Higashira pun langsung dipandang dengan penuh rasa penasaran oleh kedua orang tua Mizuto. Dan ketika masuk ke kamar, di sana juga hadir Yume yang bertugas mengawasi tingkah laku mereka. Akan tetapi, ia pun langsung dibuat terkejut ketika melihat sikap santai dari Higashira yang tanpa ragu sengaja berbaring di kasur layaknya rumah sendiri. Begitu pula dengan Mizuto yang nampak tak mempermasalahkan hal tersebut. Jika dilihat sekilas, tak ada aktivitas mencurigakan yang muncul dari gerak-gerak mereka berdua, sampai semua itu berubah ketika Higashira selesai membaca satu buku, lalu minta Mizuto memijat bahu serta makaikannya kaos kaki layaknya sepasang kekasih yang sudah lama pacaran. Dan Yume yang tak tahan melihat cara pertemanan mereka pun sedikit mengomentari hal tersebut. Kemudian sembari Higashira berada di toilet, Yume yang mungkin cemburu pun dengan sengaja melepas stocking di kakinya, lalu meminta pada sang mantan untuk memakaikan kembali benda tersebut. Dan Mizuto yang sedang malas berdebat pun mengiyakan saja permintaannya itu. Di waktu bersamaan, terdengar bunyi pesan masuk dari Higashira yang meminta pertolongan karena dirinya sedang diinterogasi oleh kedua orang tua Mizuto terkait hubungannya dengan putra mereka. Dan begitulah cerita kunjungan Higashira ke rumah Mizuto berakhir. Scene berpindah ke masa lalu, tepatnya saat Mizuto mengundang Yume datang ke kamarnya. Di mana Yume sambil malu-malu pun beranikan diri untuk duduk di atas kasur bersebelahan dengan sang pacar. Serta Yume juga sudah siap apabila harus lanjut kikuk-kikuk di sana. Sebagai permulaan, Mizuto pun mengajak sang pacar membaca buku berdua, dan mungkin karena ceritanya cukup menarik, mereka pun jadi sangat serius membacanya sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, hingga terjadilah kelanjutan dari adegan yang sempat tertunda. Ya, hebat sekali Mizuto berhasil menahan godaan Saeton dengan tak DP terlebih dahulu. Dan selayaknya seorang pria sejati, ia pun mengantar Yume pulang sampai ke depan rumah, tidak sebatas di depan gang saja. Tapi di sana pula remaja itu sangat menyesal karena tidak memanfaatkan peluang yang ada. Keesokan harinya, mereka secara resmi sudah naik ke kelas 3, dan ketika melihat papan pembagian kelas, dua orang bucin itu pun harus mendapat kabar buruk kalau kebersamaan mereka harus terpisah oleh kelas yang berbeda. Sekaligus ini merupakan awal dari keretakan hubungan mereka.
Meski Yumi serta Mizuto masih rutin ketemuan setiap pulang sekolah, tapi suatu hari Yumi tiba-tiba datang sambil mengabarkan kalau ia mendapat beberapa teman baru, sehingga obrolan gadis itu pun tak henti-hentinya membicarakan mengenai teman barunya itu. Pada awalnya, berita tersebut cukup membuat Mizuto merasa senang mengingat Yumi yang dasarnya kurang pandai bergaul. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun mulai merasa kurang mendapat rasa perhatian, apalagi ketika Yumi menolak ajakan kencan karena sudah janji dengan teman barunya, membuat hati kecil Mizuto pun cukup kecewa dibuatnya. Hingga sampailah mereka di satu titik di mana Yumi yang terus bicara mengenai sahabatnya dibentak oleh Mizuto, lalu mengungkapkan kekecewaannya pada Yumi yang lebih memprioritaskan teman ketimbang pacar. Namun begitu sampai di rumah, Mizuto pun menyesal atas apa yang telah ia ucapkan serta memutuskan untuk minta maaf pada esok harinya. Dan ternyata Yumi juga merasakan hal serupa, di mana ia pun membatalkan janji pergi bersama temannya demi bicara empat mata dengan sang pacar. Akan tetapi yang ia lihat justru pemandangan Mizuto sedang bicara akrab dengan seorang gadis asing. Sontak begitu gadis itu sudah pergi, disinilah Yumi yang salah paham pun datang dan menuduh Mizuto telah berselingkuh di belakangnya. 今日初めて喋っただけだよ。浮気でしょ。は？なんで思い出がいっぱい詰まっている場所でそういうこと。だから浮気じゃないって。ごめん。でも本当に違うから。Women. Pada akhirnya setelah kejadian itu, masing-masing dari mereka pun saling menjaga egonya untuk tidak minta maaf duluan. Hingga tibalah hari festival tepat seperti kencan pertama mereka dulu. Di mana Yumi tanpa memberitahu Mizuto sengaja datang sendirian ke sana, berharap sang pacar tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, logika cewek memang susah dimengerti. あんな喧嘩をしなければ去年みたいに一緒にここに来られたよね。 Puncak dari berakhirnya hubungan mereka berada saat perayaan hari Natal, di mana mereka yang sudah janji sebelumnya untuk merayakan bersama harus menelan fakta kalau semua itu hanyalah wacana forever. Dan tibalah hari kelulusan, di mana untuk sekian lama mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Akan tetapi beberapa hari kemudian, sang ayah tiba-tiba memperkenalkan istri baru serta putrinya pada Mizuto yang ternyata adalah Yumi serta ibunya. Dan itulah cerita sebenarnya di balik hubungan mereka. Pada bagian penutup, cerita menampilkan semua anggota keluarga Irido yang pulang kampung, di mana kita pun akan diperkenalkan pada nenek Mizuto bernama Irido Natsume, serta dua orang sepupunya bernama Tanesato Madoka dan adiknya Tanesato Chikuma. Di mana acara mudik tersebut adalah rutinitas keluarga Irido setiap tahunnya, sekaligus sebagai ajang menyambut bergabungnya Yumi serta ibunya menjadi bagian dari mereka. Dijelaskan, semenjak ibu Mizuto meninggal dunia, sang ayah terpaksa harus menjadi single parent dan kerap mendapat bantuan dari sang nenek. Namun tetap saja meski begitu, pasti tak mudah untuk menjadi dua sosok sekaligus demi membesarkan sang buah hati. Maka dari itu, dengan bergabungnya Yumi serta ibunya sangat disambut baik oleh keluarga besar mereka, ucap Madoka. 父さん、食べ終わったからもう行くよ。ああ、ありがとな。ありがとう。なんで？それじゃ。 Singkat cerita, saat malam, nampak semua anggota keluarga sedang berkumpul bersama, dengan Yumi serta Madoka juga ikut membantu. Dan Yumi pun diminta memberitahu Mizuto agar pergi mandi, yang keberadaan remaja itu sendiri sedang membaca buku di semacam perpustakaan rumah, dan begitu Yumi datang, Mizuto pun menghentikan bacanya, serta menyarankan Yumi supaya ikut membaca buku tersebut. Uniknya, buku itu adalah barang limited edition, sebab tidak pernah diterbitkan atau didistribusikan karena pembuatnya ternyata adalah kakek buyut Mizuto, dan ceritanya sendiri mengisahkan kehidupan sang kakek ketika tinggal di Siberia. 僕は風呂に入ってくるから。ねえ。ん？これ他に読んだ人は？さあ、いないんじゃないか。 Saat membaca buku tersebut, tanpa sadar Yumi jadi ikut hanyut ke dalam cerita, sampai-sampai ia jadi meneteskan air mata ketika membacanya. Dan ternyata tepat di sebelah tetesan air matanya terdapat bekas air mata juga yang bisa ditebak berasal dari Mizuto. Serta berkat buku itu pula, Yumi mulai bisa memahami cara pandang Mizuto sampai datanglah remaja itu sehabis mandi. Berhubung karena masih terbawa oleh suasana cerita, Yumi pun bertanya mengenai ciri khas cinta pertama Mizuto yang dijawab kalau orangnya selalu gembira serta tersenyum. Dan jawaban itu malah digambarkan sebagai sosok Madoka oleh Yumi. やっぱりこの男の初恋はまどかさんなんだ。 Keesokan harinya, karena masih terngiang atas jawaban semalam, Yumi yang bengong terus pun ditanyai oleh Madoka terkait apa permasalahannya. Lalu gadis itu mulai menceritakan problematikanya dalam hubungan asmara,
Dan sinilah Madoka pun bersedia membantu dengan sengaja mempertemukannya dengan Mizuto berdua dalam satu ruangan. Nani? Terjadi pergolakan batin dalam diri Yume, di mana hati gadis itu sebenarnya masih mencintai Mizuto sama seperti dulu. Tapi pikirannya terus menyangkal hal tersebut demi menjaga kebahagiaan kedua orang tua mereka. Dan agar bisa mengambil langkah maju, Yume pun memutuskan untuk sekali lagi menghadapi masa lalunya. Hiridoku. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the... Dengan hanya berulang kali menyebutkan nama panggilan Mizuto ketika berpacaran dulu, gadis itu pun mulai terbayang kenangan yang akan mereka jalani apabila tidak putus di kala itu. Dan akhirnya tersadar kalau ia menyesal telah putus dari hubungan mereka. Akan tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, tak ada yang bisa dilakukan untuk membalikan masa lalu, selain Mizuto juga ikut kembali ke sosok dirinya dulu dengan membiarkan Yume menangis di pelukannya. Ayai. Kemudian setelah tenang, barulah Yume bertanya tentang siapa sosok cinta pertama Mizuto, dan remaja itu pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengusili Yume sampai membuatnya jadi tertawa. Hora, だから言っただろ。初恋はよく笑う人だって。Setelah kejadian semalam, terlihat wajah Yume sekarang jadi sedikit lebih lega karena bebannya selama ini sudah terlepas. Dan berhubung pada hari itu sedang dirayakan festival musim panas, Yume bersama Mizuto serta Madoka dengan adiknya pun juga ikut meramaikan acara tersebut. Lantas berjalanlah mereka melewati berbagai stand makanan ciri khas dari sebuah festival, sampai langkah mereka terhenti di sebuah stand permainan tembak-menembak, di mana adik Madoka nampaknya menginginkan salah satu hadiah yang terpajang di sana. Akan tetapi berulang kali kakak beradik itu menembak, benda tersebut tak kunjung jatuh. Dan disinilah Mizuto pun ditunjuk mewakilkan mereka untuk mendapatkan benda tersebut, serta Yume juga diminta membantu memberikan arahan dari belakang. Namun karena kakinya sudah tak kuat lagi menahan beban, tiba-tiba... Pada akhirnya, mereka malah jadi mendapatkan sebuah boneka, dan benda tersebut dengan senang hati diterima oleh adik Madoka sebab Mizuto sadar rupanya kalau boneka itu adalah salah satu karakter dari game yang dimainkan oleh Chikuma. Kemudian sembari berjalan menyusuri festival, tak sengaja mereka bertemu dengan orang tua Mizuto serta Yume yang sedang bicara dengan seseorang. Namun saat perhatian mereka teralihkan, Mizuto tiba-tiba sudah menghilang, di mana ternyata Madoka sudah hafal kebiasaan Mizuto yang tiap tahun selalu menghindar untuk melihat kembang api bersama keluarga besarnya. Dan Yume melihat hal tersebut pun akhirnya mengerti kalau Mizuto sebenarnya tak senang berkumpul bersama keluarga utama. Serta ucapan terima kasih dari sang ayah kemarin adalah tanda terima kasih karena sudah mau ikut pergi. Dan Yume yang merasa belum tahu apa-apa tentang Mizuto padahal sudah pernah menjadi pacar memutuskan untuk mencarinya. Boku wa anata ni hikitomete hoshikatta no desu. Di sisi lain, terlihat Mizuto yang sedang duduk menyendiri di kuil, di mana kita pun akan dijelaskan alasan kenapa ia tak senang terhadap keluarga utama. Adalah karena setiap kali ada orang memandangnya, mereka pasti akan mengasihani Mizuto yang harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Dan karena hal itu pula, Mizuto mulai melihat dunia sebagai sesuatu yang monoton, serta memunculkan semacam lubang kekecewaan di hatinya. Akan tetapi semua itu berubah ketika ia membaca buku peninggalan sang kakek buyut, di mana remaja itu merasa dunia fiksi membuat hidupnya jauh lebih berwarna. Serta karena buku pula, ia bisa bertemu dengan Yume sampai menjalin kisah asmara bersamanya. Ayai, kimi wa boku no kokoro ni yakitsuita. Boku ni totte wa, kimi dake ga rialu ni kanjirareru ningen datta nda. Tak berselang lama, datanglah Yume seorang diri ke sana, di mana gadis itu pun berjalan menghampiri Mizuto serta duduk tepat di sebelahnya. Lalu sambil menatap bintang di langit, Yume pun bertanya alasan kenapa Mizuto memilih berpacaran dengannya. Dan Mizuto pun menjelaskan kalau tak ada alasan khusus di balik hal tersebut karena semua bergantung pada timing saja. Di mana apabila ia bertemu lebih dulu dengan Higashira, mungkin saja hubungannya dengan Yume takkan pernah terjalin. Tapi kenyataannya, ia lebih dulu bertemu dengan Yume hingga disinilah mereka sekarang.
Dan di waktu bersamaan muncul kembang api di langit sekaligus menjadi pengingat 2 tahun sudah terjalinnya hubungan mereka, serta dirayakan dengan sebuah ciuman hangat dari Yume. この私がイリド夢が絶対に口説き落としてあげる。 Scene akhir menampilkan keluarga Irido yang kembali ke rutinitas biasa mereka, di mana meski sekarang berstatus sebagai saudara tiri, tapi perasaan saling suka di antara mereka masih bekas dalam hati. Maka dari itu, hubungan backstreet di antara mereka masih akan terus berlanjut. Tamat. Oke minasan, cukup sekian lalu cerita dari anime berjudul Mama Haha no Sorego ga Motoka no Datta kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime satu ini adalah, dalam membina suatu hubungan asmara, masing-masing dari kita harus dapat menjaga komitmen serta menurunkan ego dalam diri. Karena kita baru dapat menyadari betapa berharganya seseorang saat orang tersebut sudah tak lagi bersama kita. Sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, mata ne.